Iya, sebetulnya ini menjadi perhatian juga begitu ya, karena pergerakan indeks harga saham gabungan kita di sepanjang pekan pertama di tahun 2023 ini juga tampaknya kurang sesuai dengan Hmm. ekspektasi meskipun sebetulnya didominasi di penutupan di zona hijau begitu, tapi rupanya penguatan juga masih cukup kurang jika dibandingkan dengan pelemahan yang terjadi di indeks harga saham gabungan kita. Dan ini juga menjadi pertanyaan begitu ya, apakah memang betul-betul sentimen terkait dengan resesi ekonomi global ini sangat dipercaya begitu oleh para Hmm. pelaku pasar, dan kita lihat juga hari ini apalagi di tengah beragam sentimen yang kalau kita lihat sebetulnya didominasi oleh sentimen global begitu ya. Mhm, iya. Nah, ini seperti apa sih Saf sebetulnya yang diperhatikan oleh para pelaku pasar khususnya untuk perdagangan hari ini? Oke, sebelum kita berbicara lebih jauh terkait sentimen, kita lihat dulu pergerakan IHSG hari ini, di mana selama sepekan IHSG ini terkoreksi 3,87% ya, selama sepekan. Sementara selama 1 minggu ini juga untuk net foreign sale ini mencapai hampir 2 triliun rupiah. Ini angka yang cukup besar, dan untuk year to date tadi saya katakan ini telah meninggalkan pasar dalam negeri untuk net foreign sale sebesar 2,34 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat dari perdagangan hari ini, IHSG cukup terjun bebas ya, karena nyaris lemah 1% jika dibandingkan dengan hari sebelumnya yang menguat 0,06%. Dan secara turnover juga memang sudah mulai ada pergerakan yang cukup tinggi, sekarang berada di angka 12 triliun rupiah, tetapi memang pergerakan ini mungkin masih didominasi dari saham-saham yang mengalami pelemahan, karena saham yang mengalami pelemahan ini hingga 382 saham, yang naik ini di 150 saham. Kalau kita lihat secara teknikal, Syarifah, di mana di tanggal 27 Desember secara lilin tersebut ini masih mentok di MA50. Tampak sejak 27 Desember ini IHSG memang kehilangan tenaga ya, memang karena akhir tahun volumenya Ya. sepi, semua liburan gitu kan, sehingga IHSG pada saat itu bergerak sideways hampir sampai dengan awal tahun. Lalu jika kita lihat juga secara grafiknya, di tanggal 3 dan 4 Januari ini IHSG berusaha untuk tembus ke moving average 50 hari. Tapi ternyata masih tidak bisa karena masih volumenya rendah, ototnya untuk IHSG belum ada. Jadi dapat dikatakan IHSG nggak punya tenaga, belum lagi sampai dengan hari ini 7 hari perdagangan sepertinya investor kakap nih kabur meninggalkan pasar dalam negeri. Volumenya juga terus turun sejak Oktober kalau kita lihat secara teknikal ya. Jadi sekarang ini turnovernya walaupun terhitung 12 triliun, tapi ini jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya ini dalam kisaran rata-rata yang sangat rendah. Dan bisa dikatakan juga kenapa turnover ini tinggi, bisa jadi karena perputaran uangnya lebih besar karena saham-saham yang diperdagangkan juga sebenarnya saham-saham yang sedang diskon harganya saat ini. Jadi sebenarnya masih belum ada tenaga untuk IHSG bangkit melewati level 6.622-nya ini begitu. Oke, betul. Dan Kalau kita lihat juga sebetulnya kalau secara teknikal ini juga downtrend begitu terlihat juga untuk indeks harga saham gabungan kita, karena di sini kita lihat juga posisinya adalah level-level terendah baru yang dibentuk oleh candle-candle IHSG begitu ya dalam beberapa waktu terakhir. Nah, kemudian kalau kita balik lagi ke sentimennya begitu ya Safinas, ini juga menarik karena kalau kita lihat sebetulnya sentimennya masih secara global, dan bahkan sebetulnya ini sentimen yang tidak hanya kita dengar hari ini atau kemarin, tapi juga sudah kita dengar dalam beberapa waktu belakangan ini sentimen utamanya. Nah, tapi kenapa hari ini betul-betul diperhatikan oleh para pelaku pasar? iya, karena apapun yang akan dirilis pekan ini sampai dengan pekan depan, ini akan menjadi sebuah rilis yang membentuk keputusan dari The Fed. Nah, keputusan The Fed itu yang sebenarnya kan mempengaruhi kondisi dalam negeri. Salah satunya adalah data NFP, di mana rilis data tenaga kerja non-farm payrolls atau NFP dan unemployment rate yang dipublikasikan pada Jumat lalu. Data NFP Amerika Serikat per Desember 2022 ini naik 223.000 dari sebelumnya di November berada di kisaran 256.000. Itu data pertama. Lalu yang kedua adalah data pengangguran. Di sisi lain tingkat pengangguran Amerika Serikat di Desember 2022 terpantau turun menjadi 3,5%. Sedangkan justru kita butuh angka pengangguran di Amerika Serikat yang tinggi. Tetapi makin ke sini penganggurannya makin berkurang. Justru membuat semakin deg-degan ya untuk para investor ya. Karena tadi sekali lagi ini menandakan bahwa perekonomian Amerika Serikat masih baik-baik saja. Sehingga ada potensi bahwa The Fed mungkin masih akan bersikap agresif. Betul. Ya. Lalu ada data PMI manufaktur Amerika Serikat, di mana ini menunjukkan kontraksi ya dari di Desember di 49,6
49,6, sementara di bulan November tuh 56,5. Nah, artinya adanya kontraksi di sektor non manufaktur ataupun jasa ini tentunya menjadi sinyal kuat negara dengan nilai perekonomian besar seperti Amerika Serikat yang sebentar lagi akan mengalami resesi. Dengan masih kuatnya tenaga kerja dan kontraksinya sektor non manufaktur, maka potensi The Fed ini untuk menaikkan suku bunganya semakin tinggi. Itu dia. Lalu juga ada rilis harga konsumen Amerika Serikat atau IKK Amerika Serikat yang akan diterbitkan Kamis ini. Angka ini juga masih akan menjadi patokan bagaimana arah kebijakan The Fed di akhir bulan ini. Dan malam ini juga akan ada pidato The Fed yang tentunya semua berharap pastinya suku bunga tidak akan dinaikkan terlalu agresif lagi. Tetapi kalau kita mengingat pertemuan FOMC pekan lalu, memang The Fed masih menyatakan akan selalu agresif sampai dengan target 2% tersebut tercapai. Jadi ya balik lagi kita masih akan menunggu rilis-rilis data tersebut dan pidato Jerome Powell malam ini. Malam nanti ini juga akan menjadi perhatian utama begitu ya, seperti apa konsistensi yang disampaikan oleh The Fed begitu, karena di satu sisi seperti yang disampaikan pada pekan lalu begitu bahwa The Fed mungkin masih akan mengurangi nominal ataupun juga tadi spread kenaikannya, tapi di satu sisi juga sikapnya masih akan agresif, masih akan menaikkan suku bunga acuan begitu, sehingga kita akan menanti sekali lagi seperti apa nih hint-hint yang diberikan oleh The Fed malam nanti. Nah, kemudian kalau kita beralih ke sentimen selanjutnya, ini juga kan masih secara global, tidak hanya dari Amerika Serikat tapi juga China saat ini juga tengah menjadi perhatian begitu. Nah, ini seperti apa? Ya, jadi selain Amerika Serikat yang akan merilis inflasinya yang diprediksi akan tetap melandai ya di 6,5% secara year on year, China juga di periode Desember 2022 diprediksi kembali naik justru di 2%. Dan neraca perdagangan China juga akan dirilis di Desember 2022 di mana angka tersebut diprediksi akan menaik 80 miliar US dollar. Adapun ekspor impor dari China juga diprediksi membaik pada Desember 2022. Jadi kalau memang kita melihat China memang inflasinya cukup terkendali ya, karena memang perekonomian dalam negerinya juga cukup baik. Tetapi inflasi di Amerika Serikat sudah mulai melandai, tetapi memang masih jauh dari target 2% dan kemungkinan suku bunga tinggi selama tahun 2023 masih bisa terjadi karena targetnya 2% Iva. Ini cukup jauh dari 6,5% ya. Betul, tadi meskipun sebetulnya tadi melandai 6,5%, tapi sebetulnya sekali lagi itu sangat jauh dari targetnya di 2%. Kemudian ditambah lagi dengan China, apa yang terjadi di China saat ini juga tengah menjadi perhatian dari para pelaku pasar. Nah, oke, tadi sentimen secara keseluruhan untuk indeks harga saham gabungan kita. Nah, tapi kalau kita lihat juga pergerakannya secara sektoral begitu ya. Tadi hanya ada 2 sektor yang mampu menguat, perindustrian dan juga energi. Nah, ini menarik kalau kita lihat di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan kita hari ini, bahkan tadi terkoreksi juga cukup dalam, tapi rupanya dari sektor energi ini mampu ngegas begitu. Kita lihat juga bahkan saham-saham di emiten tambang batu bara ini juga penguatannya cukup percaya diri hari ini, cukup signifikan, penguatannya lebih dari 2%. Nah, sebetulnya apa sih yang menjadi latar belakang begitu ya, menjadi alasan dari para pelaku pasar ini hari ini tampaknya appetite-nya cenderung ke batu bara? Iya, jadi memang hari ini sektor energi terapresiasi, tapi sebenarnya sejak awal tahun yang justru menjadi lagardnya IHSG adalah sektor-sektor batubara ini. Sektor batubara ini mengalami kontraksi sejak awal tahun sampai dengan hari ini sebesar 9,03%. Kinerja buruk saham batubara sejalan dengan ambruknya harga batubara acuan Global Ice Newcastle yang sejak penutupan perdagangan di hari terakhir tahun lalu ini turun 5,42%, dan dalam sebulan harga batubara juga telah melemah 8,32%, dan sejak menyentuh rekor tertinggi di September lalu sudah ambles 21%. Jadi secara kumulatif 21 emiten batubara di awal tahun ini berkontribusi atas lenyapnya 81 triliun dalam kapitalisasi pasar bursa saham domestik ya. Wow, besar ya. Ini besar sekali 81 triliun. Tapi kalau kita lihat memang pergerakannya hari ini untuk Bumi Resources masih terpantau apresiasi hampir 3%, Indika Energi hampir 4%, Harum Energi juga di kisaran 3,5%. Untuk Toba Bara Sejahtera justru terkoreksi 0,93%. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, Adaro dan juga Bayan ini tercatat dalam jajaran 4 saham yang paling membebani IHSG di awal tahun. Karena Adaro sendiri sejak awal tahun sudah terkoreksi 21,30% atau secara year to date melemah 18,44%.
ya, dan kapitalisasi pasar yang hilang karena Adaro ini 26 triliun rupiah, sementara kalau Bayan ini pelemahannya memang cukup rendah di 3,21%, tetapi kapitalisasi pasar yang hilang itu 22,50 triliun rupiah. Tapi kalau kita lihat dari hari ini memang masih terpantau apresiasi ya, Betul. walaupun memang sektor ini menjadi lagartnya IHSG sejak awal tahun. Oke, karena memang tampaknya hari ini juga dalam beberapa jam terakhir begitu muncul juga informasi bahwa sebetulnya nanti implementasi dari skema BLU atau Badan Layanan Umum dari Iya. batubara ini juga akan mencakup revisi untuk formulasi harga batubara acuan di dalam negeri ataupun juga HBA, sehingga ini mungkin juga menjadi salah satu sentimen yang saat ini juga tengah dinantikan oleh para pelaku pasar Betul. untuk di sektor Batubara. batubara. Oke, menarik sekali dan tadi sudah sangat lengkap dijelaskan oleh Safinas. Terima kasih untuk Sama-sama, market Syarifah. fokusnya hari ini.